Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat kantong samping. Jadi saya buatnya lebih sederhana karena ini celana SD atau SMP. Jadi teman-teman yang belum lihat video saya untuk cara memotongnya bisa ditengok di video saya sebelumnya. Jadi setelah kita memotong, kemudian bagian ini adalah bagian kantong samping. Ini adalah garis kantong samping. Kemudian garis ini kita jiplak ke bagian belakang. Kemudian untuk bagian belakang ini kita beri pislin. Jadi ini adalah garis yang saya tanda, ini adalah garis kantong. Jadi teman-teman mungkin pislin ini bisa diperkecil lagi. Tapi kalau saya mungkin agak boros, jadi saya bikin segini. Kemudian yang kita perlukan adalah kantong. Jadi karena ini untuk anak kecil, jadi lebar badan depan itu kemarin 18 cm. Jadi kita buat kantongnya itu lebarnya kecil aja. Jadi di sini saya buatnya 16 cm. Jadi ke sini ini saya buat 16 cm. Kemudian untuk ke bawah itu saya buat di 30. Jadi ke bawahnya ini 30 cm. Nah, kemudian ini kan kita lipat dua, kita ibaratkan. Nah, untuk bagian yang bawah saya lebihin 1 cm. Jadi ini untuk menghindari resiko. Jadi ini kan, nah jadi 16-nya itu garisnya di sini. Semoga bisa terlihat nih. Dan di sini saya lebihin kurang lebih mungkin di 1,5 cm sampai 2 cm. Tapi teman-teman kalau misalkan pengen ngebuat press, jadi press gini nggak masalah. Jadi saya di sini untuk menghindari resiko aja. Jadi saya lebihin ke sebelah sini 2 cm. Dan penanda ini, jadi yang saya coret ini adalah bagian yang menempel di badan celana. Jadi yang saya garis ini adalah bagian yang pendek, yang berarti tanda ini adalah menempel pada bagian celana. Kemudian kita mulai untuk menjahitnya. Oh ya, lagi satu saya siapkan ini. Ini kalau saya bilang blengser. Jadi kalau teman-teman lihat di video motong saya, cara memotong saya, bagian ini ada di bagian pisak celana belakang. Jadi ini terserah, bisa dibuat kotak atau dibuat bengkok seperti ini. Ini bebas. Jadi yang kita lakukan pertama adalah, nah, jadi cara saya untuk menjahit celana SD, saya tuh tidak terlalu memikirkannya. Jadi ibaratkan celana ini intinya yang penting jadi gitu aja. Jadi yang kita lakukan adalah bagian yang kita tanda kita tempel ke bagian badan. Jadi untuk yang bagian kanan saya jahitnya dari bawah ke atas. Jadi kita ikutin garis gambar. Kita ikutin garis gambar kantong. Kemudian untuk yang bagian kiri kita jahitnya dari atas ke bawah. Jadi kebalikannya. Jadi di sini saya nggak usah ngobras dulu. Nanti kita obras itu terakhiran ini. Jadi untuk bagian ini biasanya saya lipat. Nah, jika sudah, kita mulai menitik turun kantong. Jadi kemarin itu turun kantong kurang lebih 14 cm. Mungkin kalau nggak salah 14,5. Kita buat turun lah, intinya selebar kampuh. Jadi kampuhnya kemarin kan saya buat 1 cm. Nah, saya tanda di sini. Jadi bagian ini kita kenip. Jadi ini saya turunkan 15 cm. Kemudian saya kenip tepat di jahitan yang kita jahit pertama, yang di bagian kantongnya. Semoga bisa terlihat.
Kemudian yang bagian sebelahnya juga, bagian kanannya sama. Kita titik 15,5, kemudian kita knip sampai mengenai di jahitannya. Jadi jahitan ini keputus. Kemudian di sini langsung aja kita lipat seperti ini. Kemudian kita jahit kurang lebih, mungkin kalau saya kira-kira itu mungkin di setengah senti lebih sedikit. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan bantuan karton. Jadi untuk bagian ini aja yang kita bantu karton. Sampai ke bagian atas. Nah, jadi seperti ini. Mungkin setengah senti lebih. Jadi kalau nggak 6-7 mili. Ini bebas. Ini yang kanan sudah dari bawah ke atas. Kemudian yang bagian kiri langsung kita jahitnya dari sebaliknya. Jadi dari bagian atas ke bagian bawah. Nah, untuk menjahit kantong seperti ini, saran saya teman-teman menggunakan kain pislin. Atau kalau kita bilang itu 2000F. Kenapa? Kalau nggak kita kasih itu terkadang mengkerut ya. Jadi lebih saya saranin untuk menggunakan kain pislin atau 2000F. Nah, di sini yang bagian kiri sudah. Kemudian kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk bagian ini, sisanya ini kita potong. Intinya biar tidak kelihatan. Nah, ini langsung kita lipat dua aja. Bagian ini yang tidak kita obras ini bisa kita lipat. Tapi kalau teman-teman mau bisa diobras kemudian langsung kita jahit. Di sini saya buat yang kita lipat. Jadi kalau celana anak sekolah itu kan biasanya ongkosannya nggak seberapa itu. Jadi kita jahitnya itu kalau bisa dibilang ala kadarnya. Tapi kita tetap diibaratkan jahitan itu tetap kita jaga. Hasil itu tetap rapi. Nah, di sini hasilnya kurang lebih seperti ini. Semoga bisa terlihat. Nah, di sini ini teman-teman bebas bisa dijahit atau enggak. Tapi kalau saya biasanya enggak. Dan ini adalah tampak belakangnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang bagian kanan seperti biasa, kita jahitnya itu dari bagian bawah ke bagian atas. Kita potong dulu. Kemudian kita lipat biar tidak berudul. Kita kunci, kemudian lanjut ke bagian atas. Lalu kita langsung melipat bagian kantong yang bagian bawah. Jadi seperti ini. Ini kantong, kemudian kita sejajarkan. Ujung ini yang saya beri knip kayak sejajarkan, kemudian kita pertemukan bagian bawahnya. Di sini bebas mau dibalik atau diobras. Kalau sistem saya ini saya balik. Di sini langsung aja kita sampai ke bagian atas. Kita balik. Jadi sistemnya ini yang saya buat tidak saya bungkus teman-teman. Jadi langsung saya obras keliling. Jadi mungkin nanti saya perlihatkan hasilnya di akhir. Dan ini yang saya jahit ini adalah tipikal karet belakang. Jadi untuk saran saya untuk seragam SD atau SMP biasain untuk menggunakan karet. Karena terkadang itu pertumbuhan anak itu cepat. Tapi kalau untuk
untuk anak SMA biasanya itu sudah tidak suka menggunakan karet karena mungkin sudah lebih dewasa. Sini sama, bagian kiri juga kita jahit bagian bawah kantong. Kemudian kita balik yang bagian kiri, kita balik. Jadi di sini bebas, bisa dibalik atau diobras. Kemudian kita stick satu sepatu bagian kanan, bagian bawahnya. Kita kunci. Dia lanjut sampai bagian ujung pada pinggiran kantong. Nah, di sini kita tata sejenak. Jadi kita tata kurang lebih seperti ini. Kemudian yang saya bilang bagian blengser tadi kita bagi dua. Nah, ini kita tempelkan. Ini kan yang bagian kotornya. Jadi kita tempel, intinya dia menutupin pada bagian kantong samping. Nah, ini teman-teman jahitnya dari ujung sini. Jadi kenapa saya lebihkan kantongnya ini? Karena biar nggak ada resiko. Jadi nanti sampahnya itu kita buang terakhir. Kemudian lanjut ke, nah ini kita tata lagi. Setelah kita pasang blengser, kita tata kembali. Kemudian kita kunci bagian atas, bagian ini sampai ke titik kantongnya. Lalu kita kunci juga bagian bawah. Jadi biar nggak lepas. Tapi kalau teman-teman yang mungkin ahli, bisa langsung dari atas ke bagian bawah. Tapi di sini saya mengajarkannya step by step, jadi nggak, anggapan saya juga pemula soalnya. Kemudian kita titik ukuran kantong. Jadi di bagian badan kemarin saya udah menulis ukuran badan depan ini 18 cm. Kemudian kita titik 18 cm dari ujung 18. Kemudian di sini kita garis sesuai pola. Jadi kemarin saya menggunakan pinggul. Nah, jadi ini adalah lekuan pada pinggul. Kemudian kita timpa jahitan ini. Jadi semua ini kita timpa. Karena kita tidak menggunakan sistem bungkus. Kita timpa sampai jahitan kuncian pertama. Kemudian kita rapikan. Lalu kita potong sesuai kampuh. Jadi di sini kampuh saya tuh kurang lebih 1 cm. Kemudian tadi tinggi dari atas kantong itu 15,5. Saya sejajarkan. Nah, ini bagian kiri udah selesai. Ini bagian depan. Kemudian ini adalah tampak belakangnya. Semoga bisa dipahami. Mungkin teman-teman yang masih bingung bisa tulis di kolom komentar. Kemudian yang bagian kanan kita tata ulang. Kita pasang lagi blengser. Kita kira-kira sama dengan bagian kiri. Kemudian kita jahitnya ini dari atas ke bawah. Jadi kalau yang bagian kiri itu dari bawah ke atas. Jadi untuk menjahit blengsernya, kita sampai ke ujung. Kemudian kita tata kembali. Kita tata kembali. Kurang lebih tidak ada yang melipat di bagian bawah ini. Lalu kita kunci bagian atas. Jadi sistemnya sama. Kita kunci. Kemudian bagian bawah juga sama. Sesuai lebar kampuh 1 cm. Sampai ke bagian ini yang kita batas kantong pertama. Di sini kita tinggal mengukur lebar badan depannya 18. Kemudian sama kita gunakan garis bengkok untuk membuat garis pinggul. Kemudian kita timpa.
Jadi di sini kita ini agar lebih cepat, karena terkadang ongkosan pada celana SD atau celana SMP itu terkadang beda. Jadi kita nggak bisa narik itu sesuai harga. Jadi yang biasa kalau celana tailor itu kita di 80-90, terkadang anak SD atau SMP itu kita nyariknya mungkin di 50 sampai 60 ribu. Jadi tergantung daerah. Nah, ini udah bagian kanan sudah selesai. Kemudian kita bagi dua, kita buat penanda untuk kolong sabuk. Jadi ini penanda untuk tempat sabuk, bebas mau dikenip atau di titik kapur. Nah, jadi mungkin sampai sini. Semoga bisa dipahami. Andai kata ada pertanyaan atau teman-teman yang masih bingung, bisa tulis di kolom komentar. Jadi ini adalah yang bagian kiri. Nah, untuk yang bagian kiri, teman-teman bisa tempelkan ini. Jadi yang saya pakai ini M33. Jadi kenapa tidak saya bikin sistem putus? Karena ini hanya celana SD atau SMP. Jadi beda penjahit, kadang beda sistem. Intinya itu sama aja. Jadi ini kita tempelin untuk tempat resletingnya. Kemudian kita langsung lanjut untuk membuat karet. Jadi kemarin sudah saya buat kantong belakangnya. Ini adalah ratches tutup satu. Jadi kalau teman-teman yang belum lihat bisa dicari di video saya di sebelumnya. Jadi nanti saya akan buatkan video untuk memasang karet belakangnya. Sekian dari saya. Dan bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.